Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah, wa talibati rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Qatful Janadani fi syarhi muqaddimah risalah Ibn Abi Zaid Al-Qairwani, yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas tentang melanjutkan kitab Al-Iman bil Qadar. Dan sekarang kita mulai kembali pembahasan mengenai kitab Qatful Janadani. Pada pertemuan yang lalu ya, kita membahas tentang ayah ar-rububiyah, yaitu tentang iman atau mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang mengharuskan seorang yang beriman tentang tauhid ar-rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah, yang mengharuskan dia untuk mengimani tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, maka dia harus memberikan semua peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal mengimani tauhid al-uluhiyah, beriman kepada tauhid uluhiyah Allah, maka harus memerlukan dua syarat. Ya, kita kemarin membahas bahwasanya seorang mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala atau memberikan semua peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah an yakuna al-amalu lillahi khalisan. Ya, setiap amal perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan segala sesuatu, melainkan harapannya yang ada dalam jiwanya adalah lillahi ta'ala. Kemudian wasani an yakuna li sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam muwafiqan, harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berapa banyak amalan-amalan yang diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya, kami tampakkan amalan-amalan mereka, ya, amalan-amalan ibadah kepada manusia di hari akhir, ya, hari kiamat, kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan saleh yang dilakukan. Akan tetapi, ya, Allah mengatakan faja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amalan-amalan soleh tersebut bagaikan debu-debu yang berterbangan. Artinya tidak memiliki pahala di sisi Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa radun. Barang siapa yang mengada-ada sebuah amalan yang diniatkan untuk mengharapkan pahala dari Allah, sementara amalan tersebut tidak pernah datang dalil, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak, ya, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka itu pun tertolak. Ada sebagian orang mengatakan, ya, atau syubhat. Ada orang mengatakan bahwasanya, Ustadz, kalau di dalam Islam itu tidak ada bid'ah hasanah, maka Imam Bukhari itu adalah orang yang sesat. Ya, ini ada syubhat. Ya, syubhat itu adalah, ya, kalau di dalam Islam itu tidak ada bid'ah hasanah, maka Imam Bukhari itu adalah sesat atau pelaku bid'ah, katanya. Kenapa kok seperti itu? Karena Imam Bukhari itu ketika mau menulis satu hadis di dalam Sahih Bukhari, maka dia mandi, ganti baju, pakai minyak wangi dan sholat. Berarti beliau sholat yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berapa hadis yang ada dalam Sahih Bukhari? Ada yang tahu? Berapa jumlah hadis dalam kitab Sahih Bukhari? Waktu itu kayaknya sudah pernah dibahas, ya.
Jumlah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu ya 16 ribuan. Ya. Berarti Imam Bukhari melakukan sholat yang tidak dicontohkan oleh Nabi 16 ribuan rakaat. Ya, berarti Imam Bukhari itu adalah pelaku pembuat bid'ah hasanah kata orang. Maka ini perlu kita jawab. Apa jawabannya? Jawabannya adalah sholat yang dilakukan oleh Imam Bukhari itu betul, ya. Akan tapi yang dilakukan Imam Bukhari itu sholat apa? Ya. Sholat yang dilakukan Imam Bukhari itu adalah sholat istikharah. Ya, sholat istikharah. Untuk apa? Untuk meyakinkan kepada dalam jiwa Imam Bukhari, apakah saya tulis hadis ini di dalam sahihnya atau tidak? Ya, ketika dalam hatinya kuat, oh saya tulis, maka ditulis. Ya kalau kita kan enggak, sholat istikharah hanya digunakan untuk nyari jodoh. Ya, ini kira-kira saya mau nikah, saya sholat istikharah, lanjut atau enggak? Kan itu saja. Padahal sholat istikharah itu dilakukan oleh Nabi SAW dan dilakukan oleh para sahabatnya dan dianjurkan untuk apabila mendapatkan urusan yang memang membutuhkan keputusan. Ya, membutuhkan keputusan. Mau beli motor atau enggak, istikharah. Kalau kita kan enggak. Ya, salat istikharah hanya untuk cari pasangan mau nikah, baru salat istikharah. Kalau enggak nikah, ya enggak istikharah. Ya, padahal ketika kita mau beli motor, beli barang-barang, mau apa? Istikharah dulu. Kira-kira saya mau beli ini baik enggak nanti ke depannya untuk saya? Ya, baik enggak kira-kira manfaatnya untuk saya? Ya, jadi salat yang dilakukan Imam Bukhari itu adalah salat istikharah. Istikharah ada enggak sunnahnya dari Nabi? Ada, selesai jawabannya. Jadi, salat yang dilakukan Imam Bukhari itu bukan bid'ah hasanah. Bukan diadakan oleh Imam Bukhari, tapi itu adalah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus tahu. Ini kalau orang tidak tahu ya, oh iya ya, ternyata itu adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bacakan. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah taala wa la yuqala innal amala idza kana khalisan lillahi wa lam yakun mabniyan ala sunnatin wa kana qasdu sahibihi hasanan annahu mahmudun nafi'un li sahibihi. Tidaklah dikatakan apabila perbuatan yang dilakukan niatnya baik, ikhlas karena Allah, akan tetapi ternyata perbuatan tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kemudian dikatakan, oh berarti ini pelakunya ataupun perbuatannya baik karena ikhlas. Walaupun tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi, tidak sesuai dengan dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ini baik. Maka ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Walaupun niatnya baik, tapi karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka kita katakan tidak baik. Kenapa? Wa mimma yadullu ala dzalika, yang menunjukkan tentang itu adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li sahabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, alladzi dzabaha udhiyatahu qabla salatil Id, ya. Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat yang memotong binatang kurban sebelum salat Idul Adha. Nabi mengatakan, syatuka syatul lahmin, kambing yang engkau potong ini bukan sebagai kurban, tapi hewan potongan biasa. Tidak dikatakan sebagai hewan kurban, tapi hanya hewan yang dipotong biasa. Kenapa? Falam yu'tabarha Rasulullah SAW udhiyatan, dan Nabi SAW tidak menjadikan binatang potongannya itu binatang kurban. Padahal niatnya si orang yang motong itu untuk kurban.
dan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan sebagai binatang kurban. Kenapa? Ya. Li'annaha dzubihat qabla ibtida'i waqti dzabhi alladhi yabda'u ba'da shalatil Id. Karena dia memotong kurban ini tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Waktu yang ditetapkan oleh syar'i untuk memotong hewan kurban adalah dilaksanakan setelah salat Id. Sementara dia memotong kurban tersebut sebelum salat Id. Ya. Wal haditsu akhrajahu al-Bukhari, dan hadisnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi untuk mengikuti Nabi SAW, untuk seorang dikatakan melakukan ibadah karena Allah, untuk mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama harus sesuai atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad qala al-Hafidz fi syarhihi fil Fath, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam mengenai hadis ini, ya, qala Syekh Abu Muhammad ibn Abi Hamzah wa fihi anna al-amala wa in wafaqa niyatan hasanatan lam yasihha illa idza waqa'a ala wafqi syar'i. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia mengatakan, berkata Abu Muhammad Abil Hamzah, ya, bin Abil Hamzah, wa fihi anna al-amala, dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap amal soleh, setiap perbuatan, wa in wafaqa niyatan hasanatan lam yasih, walaupun niatnya baik, walaupun niatnya bagus, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, lam yasih, tidaklah dikatakan sebagai perbuatan yang betul illa idza waqa'a ala wafqi syar'i, kecuali apabila sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak diterima. Ya, kalau seandainya orang-orang mengatakan adanya bid'ah hasanah, ya, sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam walaupun tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW, maka tentunya hal tersebut diperbolehkan. Ya, tentunya hal tersebut diperbolehkan. Ya sudahlah, potong aja, tidak apa-apa. Disampaikan atau dikatakan sebagai binatang kurban. Tapi Nabi SAW tegas, ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dikatakan tidak sesuai. Ya, tidak mencela-mencela, ya, tidak kadang besok iya, besok enggak, besok iya, besok enggak. Di dalam Islam, sesuatu yang dikatakan sebagai agama kita katakan agama, sesuatu yang bukan agama maka dikatakan bukan agama, walaupun orang-orang menganggap itu adalah agama. Ya, karena mencari ridha Allah, ya, itu lebih utama daripada mencari ridha manusia. Ya. Kalau kita mencari ridha Allah walaupun tidak disukai oleh manusia, maka kita mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita mencari ridha manusia tapi tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kehinaan. Ya. Kemudian selanjutnya, wa fi sunanid Darimi, ya, di dalam sunnah Imam Ad-Darimi disebutkan anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu waqafa ala unasin fil masjid, ya, pernah berada dalam sebuah masjid, ya, beliau melihat ada orang-orang mutahalliqina wa bi'aidihim hasa, orang-orang yang duduk melingkar, ya, berkelompok-kelompok duduk melingkar, wa bi'aidihim hasa, dan di tangan-tangan mereka itu ada kerikil-kerikil. Ya, ada kerikil-kerikil. Yaqulu ahaduhum kabbiru mi'ah fayukabbiruna mi'ah. Salah seorang di antara mereka, ya, pentolan mereka mengatakan bertakbirlah 100 kali. Maka yang lain ikut bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil ngitung kerikil. Jadi mereka memiliki kerikil-kerikil 100, ya. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kerikilnya habis berarti selesai. Ya. Ini asal muasal dari penggunaan tasbih.
Ya, nanti kita sampaikan, ya. Pertamanya kerikil 100. Kemudian imamnya mengatakan halilu mi'ah, ya. Ucapkanlah la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kerikil habis, selesai. Kemudian imamnya mengatakan sabbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah, ya. Ucapkanlah subhanallah 100 kali, baca 100. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, "Ma hadzal ladzi arakum tasna'un?" Apa yang kalian perbuat ini? Ya. Maka mereka menjawab, qalu ya Abu Abdurrahman, hasa na'uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbih. Ini adalah kerikil-kerikil yang kita gunakan untuk bertakbir, bertahlil dan bertasbih. Ya. Kemudian maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yudhi'a min hasanatikum syai'. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, hitunglah kejelekan-kejelekan kalian, ya, dan saya menjadi penjamin bahwasanya tidak ada perbuatan kalian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hitunglah kejelekan-kejelekan kalian dan aku menjamin bahwasanya tidak ada amalan kalian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waihakum ya ummat Muhammadin, celaka kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma asra'a halakatukum, alangkah cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu nabiyyikum mutawafirun, mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih banyak hidup di atas muka bumi ini. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, dan pakaian Nabi Muhammad masih utuh, belum hancur. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan bejana-bejana Nabi SAW belum hancur, belum pecah. Walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala milatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu baba dhalalatin. Demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya kalian menganggap berada di atas petunjuk yang lebih baik dari petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au muftatihu babad dhalalati, atau kalian menganggap atau kalian adalah para pemuka-pemuka yang membuka kesesatan di atas agama ini. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, ya. Sehingga mereka mengatakan, wallahu ya Abu Abdurrahman ma aradna illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, ya kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, kita tidaklah menginginkan semua ini melainkan untuk kebaikan. Kita tidak menginginkan semua ini melainkan untuk kebaikan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengeluarkan kata-kata bijaknya, kata-kata emasnya. Beliau mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan untuk mendapatkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Ya. Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu sedikit pun. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah satu. Kebaikan adalah apa yang ditetapkan baik oleh Allah dan Rasulnya. Kebaikan adalah apa yang ditetapkan baik oleh Allah dan Rasulnya, walaupun pandangan manusia tidak mengatakan itu baik. Tapi walaupun semua manusia mengatakan itu baik, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu baik, maka tidaklah itu dikatakan sebagai suatu kebaikan. Ya. Sebuah syair mengatakan innal haqqa wahidu. Ya, sesungguhnya kebaikan itu satu. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin hanyalah diberikan kesempatan untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh, apa yang telah ditekankan dan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi SAW dan dipraktikkan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Wa hadzal athar awradahu al-Albani fi silsilati sahihah. Ya, athar ini, kisah ini disebutkan oleh Albani dalam kitab Al-Silsilah As-Sahihah.
Wa qawlu Ibnu Abi Zaid rahimahullahu taala annallaha ilahun wahidun la ilaha ghairuh. Ya. Perkataan Ibnu Abi Zaid di dalam mukaddimahnya, ya, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia adalah Tuhan yang esa, la ilaha ghairu, tidak ada sesembahan selainnya, huwa makna kalimatil ikhlas. Ini adalah makna kalimat tauhid la ilaha illallah wa hiya mustamilatun ala nafi amin wa isbati khasin. Ya, kalimat la ilaha illallah itu mencakup dua hal. Yang pertama menghilangkan semua yang umum dan menetapkan sesuatu yang khusus. Menghilangkan sesuatu yang umum dan menetapkan sesuatu yang khusus. Fan nafyul amu nafyul ibadati an kulli man siwallah. Ya. Menghilangkan sesuatu yang umum itu adalah menghilangkan semua sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nafyun am, menghilangkan sesuatu yang umum, menghilangkan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah api. Semua sesembahan-sesembahan itu harus semua dihilangkan. Ya, ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga orang-orang musyrik, orang-orang kafir zaman jahiliyah karena tahu konsekuensi daripada kata-kata la ilaha illallah, mereka enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya, mereka enggan untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya kalau kami mengucapkan la ilaha illallah, maka 360 patung yang kami sembah dulu itu tidak akan kami sembah setelahnya. Kita yang menyembah malaikat, pohon-pohon yang angker yang kita sembah, semuanya harus kita hilangkan semuanya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan konsep la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini nafyul am, nafyul ibadati an kulli man siwallah. Ya, menghilangkan yang umum artinya adalah menghilangkan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal itsbatul khasu, dan menetapkan sesuatu yang khusus adalah itsbatuha lillahi wahdah. Menetapkan sesuatu yang khusus adalah menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Hanya Allah, Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Ya. Jadi sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu harus dihilangkan dan semua peribadatan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nafiyatun lil jins. Kata la ilaha illallah, kata la yang pertama, ini lam ini disebut dengan lamu nafiyatun lil jins. Lam yang meniadakan semua jenis peribadatan kepada selain Allah. Wa khabaruha mahdzufun taqdiruhu haqqun. Dan ada kata khabar, ya, dalam bahasa Arab ada lam nafiyatul lil jins, kemudian ada mubtada, ada khabar. La nafiyatul lil jins ini memerlukan khabar. Ya. Yang secara bahasa sebenarnya kalimat la ilaha illallah itu ada kata yang terbuang, ada kata yang dihilangkan. Ya. Khabarun mahdzuf, ada khabar yang tersembunyi. Apa sebenarnya? Ya. Apa khabar yang tersembunyi itu? Ya, sebenarnya kata la ilaha illallah adalah la ilaha bihaqqin illallah. La ilaha bihaqqin illallah. La, ya, tidak ada. Ilaha, ilaha itu adalah isimnya lam nafiyatul lil jins, ya. La ilaha bihaqqin. Nah, bihaqqin ini adalah khabarnya. Khabarnya lam lil jins. Ini bagi yang belajar bahasa Arab. Lagi-lagi kita perlu belajar bahasa Arab untuk mengetahui kaidah-kaidah dalam agama. Ya, ini khabar lam lil jins adalah bihaqqin yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha, ya, khabaru bihaqqin, ya, itu dimahdzufkan. Wal maqsudu nafyu wujudi ilahin bihaqqilillahi bihaqqin siwallah. Ya, maksudnya adalah menghilangkan semua
wujud penyembahan kepada selain Allah. Fa innal alihada batilun mawjudun kathiratun. Atau dalam bahasa yang lainnya, segala sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang batil, yang tidak patut untuk disembah, diberikan peribadatan kepada Allah, dan itu jumlahnya banyak. Ya, sesembahan selain Allah itu jumlahnya banyak. Ya. Mungkin kita yang tidak tahu, tapi kalau kita terjun ke tengah-tengah masyarakat awam, banyak sekali. Ya, ada yang dikasih sesajen, ya. Kalau panen ngasih bawa sajen, ngasih ingkung. Orang Hindu ya naruh di tempat pemberian sesajen, banyak sekali makanan-makanan. Ya, ada yang memberikan penyembahan kepada patung-patung, ada yang memberikan penyembahan kepada buto ijo, genderuwo dan sebagainya. Ya, itu banyak sekali mereka yang memberikan ibadah-ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah, takutnya diberikan kepada Allah, ini takut diberikan kepada ya mereka ini. Maka mereka semua adalah Tuhan-Tuhan yang diberikan penyembahan, diberikan ibadah, dan itu harus kita hilangkan semuanya di dalam jiwa kita agar kita mendapatkan jiwa sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Allah taala 'anil kuffari annahum qalu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perihal orang-orang kafir, ya. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya, ketika Nabi SAW berdakwah untuk mengajak manusia hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka mereka menolak, ya. Mereka menolak, aja'alal alihata ilahan wahida. Wahai Muhammad, apakah engkau akan menjadikan tuhan-tuhan sesembahan kami yang banyak ini hanya untuk satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh. Orang-orang tua kami dahulu, ya, nenek moyang kami dahulu, mereka semuanya menyembah tuhan-tuhan ini, sementara engkau datang untuk menghilangkan semua persembahan-persembahan ini. Hadza syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh, ya. Ini tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya, qala al-mu'allif rahimahullah taala, wal jumlatul ula min jumalin nafyi sab'i fi kalami Ibnu Abi Zaid la ilaha ghairuhu ta'kidun liqaulihi annallaha ilahun wahidun. Ya, perkataan Ibnu Abi Zaid yang mengatakan di dalam kalimat-kalimat tersebut tentang la ilaha illa ghairu, ini adalah penguat dari kata beliau annallaha ilahun wahidun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang satu, yang esa. Wa khatamaha biqaulihi, dan dia menutup perkataan beliau dengan kalimat la wala syarika lahu, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, li bayani annal ibadata yajibu an takuna khalisatan lillahi wa alla yakuna lahu syarikun fi ayyi naw'in min anwa'il ibadati. Ya, bahwasanya ibadah itu wajib untuk diniatkan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh di dalam ibadah itu tercampur dengan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perbuatan syirik itu ada dua. Ya, perbuatan syirik itu ada dua. Yang pertama adalah menyembah kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah, benar-benar selain Allah, itu syirik. Ya. Memberikan peribadatan hanya kepada Allah, memberikan peribadatan kepada selain Allah, itu syirik. Ya. Ini orang-orang kafir yang mereka menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah sapi, ya. Mereka adalah orang musyrik karena memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah orang menyembah Allah tapi masih menyembah selain Allah. Ya, menyembah Allah dan masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikatakan sebagai orang-orang musyrik. Ya. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah tapi masih minta kepada kuburan. Ya. Menyembah kepada Allah, minta tolong kepada Allah tapi masih minta kepada kuburan keramat. Ya.
datang bismillahirrahmanirrahim, wahai Syekh fulan tolong aku, bantu urusanku. Ya, ini orang-orang musyrik, ya. Dan di antara yang masih banyak dilakukan, ya, ini orang-orang tua mungkin dahulu, ya. Ada zaman sekarang masih, kalau pingin hajatan, ya, pingin punya hajatan, datang ke kuburan. Wahai mbah atau buyut, insyaallah kami akan mengadakan hajatan, ya, menikahkan putra putri kami atau sunatan, tolong doakan kami, ya, supaya diberikan kelancaran dalam urusan kami. Ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta kepada selain Allah. Ya, tolong, walaupun ucapannya adalah doakan, ya, doa adalah ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Jadi ini juga dikatakan sebagai orang musyrik, ya. Tapi jangan salah paham dulu. Nanti ketika kita tahu orang seperti itu langsung katakan, "Hei musyrik, kafir ente." Nah, ya, ada hal-hal yang harus kita cermati, ada hal-hal di dalam syar'i, ya, untuk mengatakan seorang musyrik atau kafir, ya. Ada dhawabitul kafir, dhawabitul kufur. Ada hal-hal yang harus terpenuhi ketika kita akan mengatakan orang itu musyrik atau kafir, ya. Orang datang ke kuburan kemudian minta seperti itu, apakah langsung bisa divonis sebagai orang musyrik? Belum tentu, belum tentu. Ya. Tapi harus dilihat dulu, ya. Kalau pelakunya orang awam yang belum kenal dengan agama, kemudian kita vonis kafir musyrik, ya marah dia. Ya, tapi dinasihati dulu. Ya, dinasihati, ya, bahwasanya ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Ya. Kalau butuh datangkan dalilnya, ya. Kalau butuh kita ajak dia diskusi, ya, dengan cara yang baik. Sampai berulang kali kita sampaikan, ya. Kalau masih ngeyel aja dia mengatakan urusan kamu, urusi kamu, urusan saya. Ya. Ini urusan mengkafirkan, kemudian memusyrikkan sesuatu, orang person, ya. Person, ya. Individu orangnya, maka ini harus diawali dengan ilmu. Tapi kalau perbuatannya kita katakan ini kafir, ini musyrik, boleh. Perbuatan seperti ini musyrik. Perbuatan seperti ini kafir. Perbuatan seperti ini bid'ah, boleh. Tapi untuk orangnya, ketika ada orang melakukan itu, ya, kemudian kita langsung vonis, ini urusannya lain. Urusan menvonis seseorang berbeda dengan urusan menvonis perbuatan. Ya, ini kaidah. Ya, urusan menvonis seseorang berbeda dengan urusan menvonis perbuatan. Dan ini yang tidak dipahami oleh orang-orang, sehingga mudah mengatakan, salafi itu mudah mengkafirkan. Salafi itu mudah membid'ahkan. Salafi itu mudah dalam mengkafirkan orang lain. Ya, karena mereka tidak paham dengan kaidah ini, ya. Ya, kaidah ini adalah kaidah yang agung, sehingga ya lebih baik kalau tidak tahu diam saja atau tanya kepada ustadz yang tahu. Jangan asal-asal ponis, kafir ente, mubtadi datang. Nah, ini berbahaya. Kemudian yang selanjutnya, wallahu ta'ala wahidun fi rububiyyatihi, dan Allah Subhanahu wa taala esa dalam rububiyahnya, wa wahidun fi uluhiyatihi, dan esa dalam uluhiyahnya, wa wahidun fi asma'ihi wa sifatihi, dan esa dalam asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Falam yusyariku ahadun fi uluhiyatihi, dan tidak ada makhluk yang mampu menyamai Allah di dalam uluhiyahnya. Fahuwa mustahiqun lil ibadati duna man siwahu, dan Allah adalah yang berhak untuk mendapatkan segala peribadatan, tidak kepada yang lainnya. Walam yusyariku ahadun fi rububiyyatihi, dan tidak ada yang mampu membandingi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Fahuwa subhanahu wahdahul khaliqul mudabbiru, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang esa di dalam penciptaan dan dalam mengatur alam semesta ini. Walam yusyariku ahadun fi asma'ihi wa sifatihi, dan tidak ada yang serupa dengan Allah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah memiliki nama dan sifat yang mulia, yang tidak ada makhluk satupun
yang mampu menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifat. Li'annal ma'anil la'iqah billahi la yusyariku ahadun fi khalqihi fiha. Ya, karena nama-nama Allah, makna-makna nama Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Makhluk tidak ada yang mampu membandingi Allah Subhanahu wa taala. Iya, makhluk tidak ada yang mampu membandingi Allah Subhanahu wa taala karena makhluk itu diciptakan dan Khalik Tuhan adalah yang menciptakan. Tidak sama antara yang menciptakan dan yang diciptakan. Ya, Allahu Ahad, Allahu Samad. Allah adalah yang Maha Esa dan Allah adalah tempat yang digantungi oleh makhluknya. Ya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak dikatakan sebagai anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu la syabiha lahu wa la nadhir, dan perkataan Ibnu Abi Zaid, ya, wala syabiha lahu wa la nadhir, tidak ada yang sama dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ay annallaha la mithla lahu wa la yushbihu ahadun min khalqihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupai dan tidak ada yang menyamai tentang Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Bal huwal mutafarridu bi sifatihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala adalah esa sendiri dalam sifat-sifatnya. Ya, sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia, walaupun namanya sama. Ya, namanya boleh sama, tapi hakikatnya berbeda. Ya, Allah Maha Kuasa. Ya, pemerintah punya kekuasaan. Apakah sama antara kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan Allah? Tidak. Ya, pemerintah Indonesia punya kekuasaan hanya di Indonesia. Tapi kekuasaan Allah di semua negara, di semua tempat. Ya, kekuasaan Allah berbeda dengan kekuasaan makhluk. Ya, contoh yang lainnya, Allah mampu memberi kepada hambanya. Ya, Allah mampu memberi kepada hambanya. Manusia mampu memberi kepada orang lain, tapi pemberian manusia itu terbatasi. Ya, kalau dia sudah tidak punya apa-apa, emang dia masih bisa memberi? Tidak bisa. Tapi Allah memberikan kepada siapa saja sesuatu yang Dia kehendaki. Allah kasih tanpa batas. Ya, wallahu yu'ti, innallaha yu'ti man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas, tanpa batas. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dibatasi? Batas kamu, kasih batas nafasnya hanya ini saja, setelah itu bayar. Ya. Karena tidak bisa. Sampai ada suatu kejadian, ya, di tanah Arab, ya, ada orang yang sudah tua, kemudian berjalan karena kayak kecapean, akhirnya dia pingsan. Ya. Kemudian setelah itu dia dibawa di rumah sakit. Dia dibawa ke rumah sakit, kemudian dibantu dengan oksigen. Ya, kemudian singkat cerita dia selesai, ya, sudah siuman, kemudian dia keluar dari rumah sakit. Kemudian dia disodorkan dengan biaya. Ya, dia disodorkan biaya. Dia tanya, ini biaya apa? Ini biaya oksigen yang digunakan untuk kamu. Ya. Ini adalah biaya oksigen yang engkau gunakan ketika engkau tidak sadar. Maka orang tua itu pun menangis. Masya Allah, dia nangis. Akhirnya ditanya, kenapa engkau nangis? Apakah engkau tidak kuat untuk membayar? Maka dia menjawab, saya menangis bukan karena saya tidak mampu membayar. Saya mampu membayar ini, tagihan ini. Tapi Masya Allah, saya teringat saya diberikan oksigen oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 tahun dan itu gratis. Saya hanya menggunakan oksigen kurang lebih berapa jam dan saya harus membayar sebanyak ini. Bagaimana ceritanya kalau seandainya saya bayar oksigen dari saya lahir sampai saya mati? Maka tidak akan pernah mampu aku membayar oksigen pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang agung. Yang kita rasakan adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diberikan kepada kita adalah gratis. Ya. Oksigen gratis. Kita diberikan mata untuk mampu memandang.
orang sakit mata bayarnya berapa? Mahal. Jangankan sakit mata, sakit gigi saja mahal. Nyabut gigi satu sudah ratusan ribu bayarnya. Ya. Apalagi organ-organ yang lainnya, apalagi organ yang ada di dalam tubuh kita, ya, itu mahal harganya. Maka nikmatilah hidup Anda, nikmatilah hidup kita ini dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pemberian Allah kepada kita amatlah banyak, maka seorang hamba harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi mohon maaf. Wala yashbihu min khalqi bal huwal mutafarridu bi sifatihi. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Ibnu Katsir dalam mensyarah ayat ini, beliau mengatakan laisa ka khaliqil azwaji kulliha syai'un li'annahu al-fardus samadu alladzi la nadhira lahu. Ya, yang artinya adalah tidak ada yang mampu menyamai Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk berpasangan-pasangan. Tidak ada yang mampu menyamai Allah Subhanahu wa taala yang mampu, ya, sang pencipta makhluk yang berpasang-pasangan, li'annahul fardu, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Esa as-samadu yang dijadikan sandaran oleh makhluknya, alladzi la nadhira lahu, yang tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah Maha besar dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.